Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Promkes dengan saya Yudis sebagai host dan rekan saya Fitria. Oke, rekan-rekan semua, kali ini kita kedatangan narasumber nih yang sangat luar biasa, seorang mahasiswi yang bernama Navera. Navera boleh nih untuk awalan kenalan dulu nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Navera Elisa Saptia, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan D4 Promosi Kesehatan semester 5. Oke, Mbak Navera ini sekarang lagi menempuh pendidikan perkuliahan ya di Poltekkes Kemenkes Jambi di jurusan Promosi Kesehatan, yang mana di semester 5. Oke, mungkin kan kalau di semester 5 ini kan lagi sibuk-sibuknya ya mungkin ya, apalagi di mendekati semester akhir. Oke, kalau saya boleh tahu nih, apa nih kesibukan sekarang nih di kampus di semester 5 itu Mbak Navera? Nah, jadi di semester 5 itu lebih banyak praktiknya. Jadi kemarin kami baru saja selesai praktik lapangan di suatu desa. Oke, luar tentang biasa. pemberdayaan masyarakat. Siap, luar biasa ya berarti ya, sangat sibuk sekali berarti. Oke, kita langsung saja nih kita ke topik pembahasan, yang mana kita akan membahas terkait HIV. Oh ya, sebelumnya saya mau cerita dulu nih Mbak Navera gitu. Yang mana kan seperti yang kita ketahui itu pada di bulan Agustus kemarin di 2022 kita sempat ya dihebohkan yang mana di Bandung yaitu ratusan mahasiswa terinfeksi HIV seperti itu. Banyak sekali ya. Ya benar. Mungkin juga sekarang Mbak Navera ada di sini bisa nih dijelaskan ya kepada kami itu apa sih itu HIV seperti itu Mbak. Nah, jadi HIV/AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. HIV itu adalah virusnya, sedangkan AIDS itu adalah gejala yang disebabkan oleh virus tersebut. Nah, HIV tersendiri merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS itu merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, HIV ini merupakan virus yang mengganggu sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS itu adalah gejala yang ditimbulkan dari virus tersebut. HIV/AIDS ini termasuk ke dalam 5 program prioritas kesehatan dalam penyakit menular. Nah teman-teman, jadi HIV dan AIDS itu beda ya. Yang HIV itu tadi virusnya ya Kak ya, sedangkan AIDS itu kumpulan penyakitnya. Nah menurut Kakak bagaimana stigma masyarakat itu? Rata-rata kan masyarakat itu banyak yang menjauhi orang yang menderita penyakit HIV itu. Nah, bagaimana pendapat Kakak mengenai hal itu? Nah, jadi stigma di masyarakat selama ini itu mereka menjauhi orang yang terkena HIV. Sebaiknya stigma masyarakat yang harus kita ubah, mindset masyarakat yang harus kita ubah itu mereka sebaiknya menjauhi virusnya bukan orangnya. Jadi kita harus mensupport orang yang terkena HIV/AIDS agar mereka tidak down atau merasa dikucilkan karena mereka mengidap penyakit HIV tersebut. Jadi begitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya Kak kalau kita berjabatan tangan, kita berpelukan dengan orang yang terinfeksi HIV itu. Nah, kalau berjabatan tangan dan berpelukan itu tidak menularkan penyakit HIV. Yang bisa menyebabkan atau menularkan penyakit HIV itu ada 3. Yang pertama ada kontak hubungan seksual, yang kedua ada kontak darah, yang ketiga adalah penularan dari ibu ke anak. Jadi begitu. Oke, justru orang yang terinfeksi HIV itu kita harus support Kak. Mana jangan sampai orang yang terkena HIV itu kita jauhin atau kita musuhin atau mungkin kita ledek ya, itu jangan sampai. Bahkan kalau seandainya kita seperti itu bisa membuat orang itu down atau stres ya, atau bisa menyebabkan gangguan jiwa mungkin ya Kak. Gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Kak, yang sudah tadi Kak jelaskan yaitu tentang faktor tadi ya, 3 faktor itu gimana gitu Kak. Nah maksud dari 3 faktor penyebab itu, yang pertama ada kontak hubungan seksual. Itu suatu pasangan yang melakukan hubungan seksual pranikah yang bergonta-ganti pasangan itu bisa menularkan HIV. Yang kedua ada kontak darah, itu bisa menularkan HIV dari transfusi darah. Jika seorang yang terkena HIV/AIDS itu tidak boleh mentransfusi darahnya kepada orang lain karena bisa menularkan penyakit HIV tersebut. Nah, yang ketiga ada ibu dan anak.
Oh iya, penggunaan jarum saat pembuatan tato itu juga bisa menularkan penyakit HIV/AIDS karena jarum tersebut tidak steril atau tidak diganti, jadi bisa menularkan penyakit HIV/AIDS. Nah, penggunaan jarum suntik pada pecandu narkoba. Para pecandu narkoba itu kan sering menyuntikkan dirinya sendiri menggunakan jarum suntik yang tidak diganti atau digunakan secara berulang-ulang. Itu bisa menularkan penyakit HIV/AIDS. Yang ketiga adalah penularan dari ibu ke anak. Nah, ibu yang sedang mengandung akan menularkan HIV kepada anaknya saat melahirkan. Nah, makanya dianjurkan kepada ibu yang mengandung itu dilakukannya operasi sesar untuk meminimalisir penularan dari HIV/AIDS itu terhadap anak. Tetapi tidak memungkinkan untuk tidak tertular penyakit HIV. Jadi begitu. Nah, Kak, orang yang mengidap penyakit HIV ini apakah bisa sembuh atau apakah ada obatnya gitu? Nah, untuk penyakit HIV/AIDS ini itu tidak bisa sembuh atau belum ada obatnya sampai sekarang. Tetapi HIV/AIDS ini akan diberikan obat untuk menghambat virus tersebut mengganggu sistem kekebalan tubuh kita yang dikonsumsi setiap hari seumur hidup. Itu sesuai dengan anjuran dokter. Jadi nama obat tersebut adalah antiretroviral yang dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat tersebut, harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk cara pencegahannya itu bagaimana ya, Kak? Nah, untuk pencegahannya kita harus ingat dengan ABCDE. A. Absen, tidak melakukan hubungan seksual pranikah. B. Be faithful atau setia, tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga ada C, kondom. Itu kita harus menggunakan kondom saat berhubungan. Yang keempat yang D adalah don't drug atau jangan menggunakan narkoba. Yang kelima itu adalah edukasi. Kita harus selalu mengupdate informasi seputar HIV/AIDS begitu. Nah, ingat tuh teman-teman. Jadi A, B, C, D, E ya Kak. Yang pertama itu A, yaitu absen tidak hubungan seksual pranikah gitu. Yang kedua itu adalah B, yaitu harus setia dengan satu pasangan gitu. Yang C itu adalah kondom. Terus yang keempat D itu tidak menggunakan narkoba. Dan E itu adalah edukasi seperti itu. Nah, kakak ini kan sebagai mahasiswa promosi kesehatan ya gitu. Yang mana mungkin promosi kesehatan itu garda terdepan. Nah, apa sih peran kakak sebagai promosi kesehatan tentang HIV ini? Nah, yang terutama itu adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang HIV dan juga untuk mengubah perilaku masyarakat tersebut. Jadi tujuan promosi kesehatan itu adalah mengedukasi yang terutama itu. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti kita ini Kakak Navera sebagai promosi kesehatan itu merubah perilaku masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat, dan tadinya masyarakat tidak tahu, jika Kakak ubah masyarakat itu menjadi tahu dan juga mampu seperti itu ya Kak. Oke, mungkin itu saja ya rekan-rekan semua podcast kita kali ini, pembicaraan kita kali ini. Tadi sudah banyak nih dijelaskan oleh Kakak Navera, Mbak Navera seperti itu terkait soal HIV. Mungkin rekan-rekan bisa diambil lah manfaatnya yang sudah kita bicarakan kali ini. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.